Hari ini segenap umat muslim di seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban. Kota suci Mekah sebagai pusat peradaban Islam dan tempat berdirinya Ka'bah menjadi sorotan umat muslim sedunia. Jika tahun lalu jelang malam takbiran Idul Adha, Ka'bah sudah dikelilingi oleh jamaah haji yang menyemut, kali ini suasana Ka'bah tampak lebih lengang. Protokol COVID-19 seperti social physical distancing tetap diterapkan oleh pemerintah setempat. Jamaah saling menjaga jarak ketika mengelilingi Ka'bah sambil melantunkan labaik Allahumma labaik. Labbaik Allahumma labbaik. Indonesia sebagai penyuplai jamaah haji terbanyak bagi Arab Saudi juga tak memberangkatkan jamaah hajinya. Dalam 100 tahun atau 1 abad, inilah Idul Adha yang paling memprihatinkan bagi umat muslim sedunia. Meski banyak perubahan akibat COVID-19, bukan berarti spirit Idul Adha meluntur di sanubari selebriti kita. Sekalipun job tak sebanjir tahun lalu karena syuting dan konser musik tak diperbolehkan selama pandemi corona, sederet artis tetap menyisihkan rezeki mereka untuk berkurban. Seperti pesinetron remaja Alwi Assegaf dan Aminah Assegaf sang adik yang sudah membeli kambing dan domba untuk dikurbankan. Rabu lalu, Alwi dan Aminah menyambangi pasar hewan kurban di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Alwi udah sampai di tempat hewan kurban. Nah sekarang kita pengen lihat sama Aminah, pengen pilih-pilih. Nah pokoknya kita cari apa? Kambing atau domba ya. Ntar kita lihat. Aminah maunya apa? Kambing apa domba? Kambing. Emang ada kambing sama domba bedanya apa? Coba. Kalau domba bulunya terlalu tebal. Oh domba tebal. Ya kalau untuk kurban itu kita harus cari yang sehat, jangan cacat, yang bersih juga. Nah, tanduknya juga maksudnya umurnya juga udah mencukupi. Iya dia udah mencukupi lah umurnya, jadi untuk dikurbankan udah alhamdulillah udah bisa gitu. Dia ini jenisnya ini domba Garut bukan? Kupingnya gede tapi domba Garut juga nggak tahu tapi ini bagus lah bagi Arwi karena perutnya besar tuh kan, tapi kecil jadi nggak terlalu ribet lah. Wih gede banget kalau yang kayak gitu-gitu kan. Ini gesit juga sehat, dari kemarin tuh dia paling semangat lah gitu. 2 kambing ya, 1 kambing 1 domba. Jadi akan ada 2, 1 udah di Yayasan Anak Yatim alhamdulillah, dan 1 ini insya Allah ditaruh di Injit Alwi, di kakek Alwi. Sama seperti Alwi, Clara Kaiser juga ingin mengejar pahala meski penghasilannya berkurang akibat minim syuting selama COVID-19. Clara mengaku sudah menabung sejak jauh-jauh hari untuk membeli seekor sapi. Kemarin, pemeran Bunga di sinetron Tukang Ojek Pengkolan ini membeli seekor sapi jenis simental di kawasan Sawangan, Depok. Sapi berkepala putih dan berbadan coklat itu adalah sapi unggul berberat 720 kg. Di sini karena ini udah tempat beli sapi yang udah rekomen banget, udah langganan. Jadinya paling kalau harga mau gampang ya Mas ya. Nah cincah ini, Mas aku mau yang ini ya Mas. Oke pemirsa Gospot, ini sapinya udah ini sapinya udah dikeluarin, gede banget. Nah Mas, aku mau nanya dong, ini sapinya kenapa pada kayak gitu? Jadi kalau ada satu yang dikeluarin Mbak, itu sapi yang lain pada agresif juga. Mungkin kalau kita mengerti bahasanya, saya mau ikut juga dong keluar gitu. Iya iri ya, pada iri. Nah ini sapinya 700 berapa tadi Mas? 720 kilo. 720 kilo pemirsa, ini ya udah. Jenisnya simental Mbak. Jenisnya Iya, kepalanya dia putih, badannya coklat. Oke, berarti aku fix ngambil yang ini ya Mas? Oke, siap. Siap, berarti kita ambil. Jadi kalau kondisi pandemi seperti ini itu harapannya, bukan harapan. Tadinya itu Mas, kita tuh perkiraan kita akan turun gitu kan. Justru malah sebaliknya, banyak orang yang mungkin sadar untuk berbagi.
Berkurban di Hari Raya Idul Adha seolah wajib bagi Clara sejak dirinya bermain di sinetron stripping. Rezeki yang ia dapat dari sinetron bukanlah miliknya seutuhnya. Ada hak kaum duafa yang harus Clara berikan setiap setahun sekali. Berkurban udah alhamdulillah sampai sekarang, dari tahun kemarin juga selama syuting masih sekarang berkurban. Jadi udah hitungannya udah 5 tahun ya, udah 5 tahun selama syuting DOP, dan ada rezeki pasti berkurban. Kalau ibadah haji itu kan makna kita berkurban adalah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan. Jadi makna buat aku ya itu salah satu buat aku mengingat Allah dan bersyukur. Rekan main Clara di sinetron Tukang Ojek Pengkolan, Anastasia Rina, pemeran Wahyuni, juga tak mau melewatkan kesempatan berkurban pada Idul Adha kali ini. Anastasia berkurban seekor kambing jantan super dan seekor domba. Kemarin, Anastasia mengambil kambing dan domba yang dibelinya di kawasan Depok. Nah, pemirsa Gospot, ini saya lagi bingung nih. Saya mau milih yang mana, yang di sana yang domba itu 3,5, yang ini yang paling super katanya. Pak Haji ini 4 jutaan, yang di sini 2 juta ya Pak Haji? Ini yang masih kecil-kecil 2 juta. Jadi, aduh, tunggu saya kasih kode dulu ya sama ini, sama Bang Berjalan. Bos, gimana bos? Oh gitu, sama satu lagi bos, 2 bos. Yang besar kan saya bos. Aduh pemirsa, ambil besar-besar. Waduh, nyindir ya. Oh, bini sendiri kok aduh, emang bener-bener ya. Jadi pemirsa Gospot, akhirnya pilihan saya jatuh ke yang super ini. Yang suaranya kenceng kayak saya. Sama yang ini nih, yang domba nih, yang katanya ndak prengus. Katanya Pak Haji ndak prengus. Dalam berkurban, Anastasia biasanya melihat pemotongan hewan yang dikurbankannya. Namun untuk pembagian daging kurban, ia menyerahkan sepenuhnya kepada panitia setempat. Pembagian daging kurban ini yang saya tahu itu kan untuk yang kurang mampu ya, masyarakat yang kurang mampu. Saya ini juga tidak mengatakan bahwa saya ini lebih mampu dari mereka. Tapi saya ini dimampukan sama Allah untuk bisa, maksudnya berbagi. Itu aja, alhamdulillah. Hari Raya Idul Adha tahun ini membawa berkah tersendiri bagi aktor Sandy Tumiwa. Kemarin, Sandy yang divonis 4 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akibat penyalahgunaan narkoba, bebas dari tahanan. Sandy mengucapkan rasa syukur kehadirat Yang Kuasa lantaran bisa merayakan Hari Raya Kurban bersama keluarga yang dicintainya. Perjalanan Sandy bebas memang penuh liku dan air mata. Setelah divonis 4 tahun, ia mengajukan banding dan mendapat pengurangan hukuman menjadi 3,5 tahun penjara. Merasa dijebak dan cuma pemakai, Sandy mengajukan kasasi. Beruntung di tingkat kasasi ia menang hingga hukumannya diperingan menjadi 1,5 tahun penjara. Karena berkelakuan baik, Sandy lolos program asimilasi dari Kemenkumham hingga dibebaskan per 30 Juli kemarin. Meski sudah menghirup udara bebas, Sandy bersedih karena sang bunda Amalia Nursanti telah berpulang pada 15 Juni lalu.